Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suharso. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, cucu-cucu. Ya ini dua kakek ini menampilkan diri, menyemangatkan diri untuk berusaha membawakan apa istilah macopat gitu ya. Macopat itu. Ya, Wilujeng Injang Amerika. Oh iya. Indonesia. Iya. Jadi memang di kami, saya sendiri di Amerika ini pagi hari. Jadi pagi hari, kalau hari ini itu adalah jam 7.20. Jam 7.20 pagi. Nanti hari Minggu depan, Mbak. Ya. Tanggal 7 November. Itu saya dikurangi 1 jam. Bukan 7.20, nanti mungkin 6.20. Gitu loh. Kalau orang tanya ini ada apa? Ya ini namanya receiving time. Receiving time-nya Amerika ini itu dilepas. Jadi kita sekarang nanti mulai hari Minggu kita beda 13 jam. Nah, beda waktu 13 jam. Indonesia lebih dulu. Iya. Jadi kalau Pak Warso jam 7 malam, saya jam 6 pagi. 8. Enggak, Jam 6 pagi. Iya. Didin itu sudah bisa kan? Itu yang pertama. Jadi sebetulnya kan ini kalau dibagi-bagi itu ya Pak Warso ya, itu kan dimulai dari lahir ya Pak Warso ya. Ya. Jadi memang tembang macopat. Membaca yang bagus apa? Macopat. Mocopat. Nah, ini Pak Warso membetulkan karena Jawa Sawah itu Jawa Timuran. Sedangkan macopat itu mocopat, Pak. Mocopat. Oke. Sedangkan tembang mocopat ini lebih dimulai dari Jawa Tengah kan ya. Tapi walaupun akhirnya juga merembet ke Jawa Timur juga, Madura juga mungkin ya akhirnya saya juga belum tanya nanti di Madura itu sejauh mana mocopatnya ya. Ini kalau kita tinggalkan bahwa itu adalah merupakan salah satu kelompok tembang yang sampai saat ini masih diuri-uri. Iya, Pak. Bahasa benar saja. Diuri-uri. Iya, artinya dilestarikan oleh Jawa. Ini ada 11. Ada 11 tembang dalam mocopat. Masing-masing memiliki karakter dan ciri yang berbeda. Memiliki wataknya sendiri dan memiliki aturan penulisan khusus dalam membuatnya. Kan yang ini yang Pak Suharso ini pakarnya ini beliau ini. Iya, kalau saya kan saja ini saya membacakan saja. Aturan khusus tersebut biasa disebut sebagai wewaton. Ya, guru atau patokan. Dalam mocopat terdapat 3 guru, yaitu guru gatra. Artinya ya banyaknya jumlah baris dalam satu bait. Terus guru wilangan. Maksudnya apa? Banyaknya suku kata dalam setiap baris. Nah, dan setelah itu apa? Dan guru lagu. Jadi jatuhnya suara vokal dalam setiap baris. Barisnya, dongdingnya, a, i, u, e, o-nya kan gitu Pak Warso ya. Iya. Nah, coba Din berikutnya Din. Iya, ya ini mocopat Mas Kumambang. Ya. Mas Kumambang itu menjadi pertanda dimulainya kehidupan. Jadi masih bayi ya. Bayi atau mungkin belum lahir atau akan lahir ya. Jadi memang kehidupan manusia di dunia ini, tembang mocopat itu memberikan gambaran tentang janin dalam kandungan ibu ketika sedang hamil. Arti kata Mas Kumambang sendiri banyak yang memaknai sebagai emas yang terapung
atau emas kumambang Kumambang. juga sering disebut sebagai apa itu Pak? Mau nih Pak? Emas kentir. Kan? Disebut sebagai emas kentir atau emas yang terhanyut ya. Emas kentir Ya. ya. Jadi selain emas kumambang, jadi memang benar ya. Emas kumambang itu artinya ya terapung. Jadi emas yang terapung, yang satunya lagi disebut juga emas kentir, kentir. Jadi emas yang hanyut. Iya, ini yang mau coba yang pertama, jenis yang pertama Pak. Ya. Coba Pak Warso yang membaca yang kedua. Pak. Yang kedua, silakan Pak Warso. Nah, ya ini mocopat mijil itu awal hadirnya manusia di dunia. Jadi ini sudah lahir. Digambarkan dalam tembang mijil yang berarti seorang anak terlahir dari gua garba ibu. Ibunya. Jadi seorang ibu melahirkan anaknya, melahirkan bayinya. Ya. Kata lain dari mijil dalam bahasa Jawa adalah wijil. Wijil kan metu. Itu metu, yos, raras, medal, sulastri yang berarti juga keluar. Kata sulastri itu artinya keluar. Nah, ini yang jenis kedua. Coba Din, yang ketiga Din. Nah, yang ketiga. Mocopat kinanti. Kinanti banyak diyakini berasal dari kata dikanti-kanti. Dikanti-kanti itu artinya diarahkan, dibimbing, atau didampingi. Jadi ini kan menggambarkan ini seorang anak, kalau tadi itu baru lahir, kita mulai itu masih di kandungan ya. Nomor 1 kan kandungan, nomor 2 lahir, nomor 3 itu mungkin baru jalan ini, jalan itu nah ini didampingi. Itu yang mocopat nanti. Jadi itu ada nanti ya, nanti insya Allah akan kita berikan contoh-contoh dari masing-masing. Ada yang awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir gitu. Tapi ya untuk awal-awal ini sementara ya kita akan ya yang ada dulu ya Pak Suwarso, yang ada. Ya. Terus nomor 4 ya Din, nomor 4 Din. Nah ini mocopat sinom. Dalam bahasa Jawa sinom itu bisanya digunakan untuk menyebut daun asam yang masih muda. Ya. Betul ya. Mocopat sinom itu menggambarkan lagu-lagu ini atau lagu ini ini digunakan untuk melukiskan anak muda, itulah ya masih ketika masih muda. Beberapa kalangan mengartikan sinom sebagai si enom, ya masih muda. Jadi kaum muda. Nah ini bagus sekali ya, kita mulai tadi dari nomor 1 itu masih kandungan, nomor 2 itu baru lahir, nomor 3 itu ngasih dilatih jalan kaki, dibimbing. Nah, terus sekarang ini sudah cuma muda, ini anak muda, ini harinya kesana. Inilah kita jalan lancar. Kita pentingin untuk pendidikan ini. Jadi betapa hebatnya, betapa bagusnya mocopat ini melukiskan mulai kelahiran dan seterusnya. Yang nomor 5, nomor 5 ya mocopat Asmorodono. Wah ini Asmorodono merupakan salah satu tembang. Jadi mocopat sendiri artinya tembang yang banyak menggambarkan gejolak asmara. Jadi memang asmaran. Iya. Ketika ada manusia itu sendiri, sebetulnya bukan hanya manusia, ya makhluk hidup, ya. Binatang juga, itu ada masa-masanya. Masa-masanya puber, ya, masa-masanya menyenangi lawan jenis. Ya.
Jadi di Alman sesuai dengan arti kata asmorodono yang memiliki Tangan asmoro. asmara, dan dana itu berarti api asmara. Asmara. Api asmara. Jadi setelah anak muda itu muncullah dia itu munculnya melihat, kalau laki-laki melihat wanita, kalau wanita melihat laki-laki. Mata bertemu mata. Nah, mata bertemu mata. Nah, kalau kita berhubungan bertingkat nasional, akhirnya orang Jawa ketemu orang Batak, ketemu orang Aceh, ketemu orang Papua, ketemu orang Ambon, ya nggak apa-apa. Jadi orang Sunda ketemu orang Ambon, jadi suami istri. Ada teman saya dari Sunda, suaminya memang ganteng sih, ya, pemuda dari Ambon ya, dari Ambon. Nah, ada juga ya misalnya saja dari Madura, dapatnya Jerman, Jerman gitu ya. Ya nggak apa-apa, Bang, itu juga makhluk Tuhan ya. Jadi kita sesama manusia itu memang ada beda warna gitu ya, ada beda warna. Ya karena apa kok beda warna ya? Karena kita lahir di daerah yang berbeda. Seandainya Pak Suwarso dan saya ini lahirnya itu di daerah Rusia sana, ya mungkin kita putih Pak Warso. Iya, kan cuaca mempengaruhi. Iya, cuaca. Lanjutkan, Din. Iya, mocopat gambuh. Jika merujuk dari bau sastra Jawa, gambuh itu berarti kulino. Kulino bahasa Jawa itu artinya sudah terbiasa, wis latih, sudah terlatih. Namun ada juga yang memaknai gambuh itu sebagai kecocokan. Kata cocok. Gimana ini dari kata jumbuh? Jumbuh, cocok. Jadi mau coba jumbuh. Ini Pak Warso kira-kira Pak Warso kalau mengomentari ya, mau cepat jumbuh itu kira-kira gambuh itu kira-kira bagaimana Pak Warso? Ini tingkatan kan tadi sudah asmorodono ya, terus gambuh itu kira terus gimana itu maksudnya? Iya, sudah jumbuh, wis jumbuh. Antarane wong siji lan sijine kakung miwah putri wis pas wis padha jumbuh, padha senengi padha karepe. Oh, berarti wis cocok. Ya. Jadi setelah tadi saling ketemu, akhirnya saling jatuh cinta ya. Jadi yang nomor 6 ini sudah serujuk. Sudah serujuk. Oke, nomor 7. Ini mesti berurutan ini. Nah, mocopat dandang gulo. Dandang gulo berasal dari kata dandang yang berarti burung gagak yang melambangkan duka. Dan dari kata gulo, ya gulo yang terasa manis sebagai lambang suka. Wah, gimana? Dandang itu duka, gulo itu manis, dandang itu sedih, gulo itu gembira. Jadi kayaknya ini melukiskan bagaimana lambang suka dan duka, kebahagiaan dapat dicapai setelah sebuah pasangan dapat melalui proses suka duka dalam berhubungannya. Ya, ini bagus sekali nih. Mocopat dandang gulo ini memang melukaskan bahwa tidak bisa itu langsung enak terus. Itu mesti ada susahnya. Ada dukanya. Ada dukanya. Ini sambil Din ya. Bagaimana kalau klip yang pertama diputar, Din? Ya Pak Warsa ya. Klip yang pertama. Ya, silakan. Klip pertama dulu ya. Ini biar saja ya, sebagai selingan Pak Warsa ya. Ya. Kerambiangan.
rama loro binempi rosing janur miwah witing pari toya wijil kang saking sarira walang kayu ijo lare dalu-dalu sonuru dimenenget ampuing diri wadung jambe masrara nimas kembangipun jroning cipta tuhu sira bebek alit tasih mupan wirawiri anandang rorasmara Iya. Gimana Pak? Untuk komentarnya saja. Komentar ringan saja Pak Warso. Saya kan kadang-kadang juga nggak memahami secara detail ya. Tapi kalau Pak Warso itu menangkap itu sampai detail gimana itu diciptakannya, gimana ini. Kayaknya bagus juga. Jadi menggunakan do re mi fa si la si do-nya gitu loh. Itu pelok ya, Bi. Iya, peloknya gitu. Ya. Tadi gimana? Menceritakan apa saja tadi itu? Sebetulnya ini banyak sanepan ini ya. Iya. Jadi kalau tidak diterima pantannya ya sulit juga ini. Iya. Seperti ini rosing janur. Iya. Ini berarti papa. Iya, ini apa ya? Ini kan witing pari kan dami. Iya. Jadi ini dimen di papa, terkira ngono kuwi. Oh, iya. Jadi nek di ngaloko ya ora cetha, nek ora klino gawe tembang. Iya. Jadi memang ini kan sebetulnya kreasi anak-anak muda ya, kreasi anak-anak muda atau kreasi baru atau sebetulnya kan banyak juga yang galang-galang baru itu ya, galang-galang baru itu memang ingin mengungkapkan dengan gaya terbarunya. Ya. Tapi ya ini tadi kita sampai pada nomor berapa Pak ya? 7 ya, 7 atau berapa? Iya, ini mocopat durmo. Sifat-sifat buruk durmo itu sifat-sifat buruk digambarkan tembang mocopat durmo. Durmo bagi beberapa kalangan diartikan sebagai munduring toto kromo. Munduring toto kromo. Ini memang sekarang ini bisa jadi Pak Warso ya banyak yang toto kromo sudah dilanggar. Karena kita tidak memahami paromo sastra. Ya, jadi tidak tahu unggang-unggang basa. Orang tidak tahu kesopan santun. Orang ngerti unggah-ungguh nih ya. Ya Pak Warso. Orang anak wong tua nang lewat ae ora kula nuwun. Nek kula nuwun. Malah numpak Honda digas, Pak. Nah ya, ini kalau zaman apa ya ini kan sebetulnya kan apa pituduh petuah Jawa ya. Jadi budaya Jawa, sastra Jawa itu banyak etikanya. Nah ini mocopat durmo ini adalah melukiskan tembang ini
nyanyian ini, kalau gitu, nyanyian ini, musik ini menggambarkan keburukan. Sering marah. Ya kata yang nggak bagus tadi ya. Yang nggak bagus itu tadi bisa saja sering marah, sering ugal-ugalan ya, ugal-ugalan ya. Kalau orang Jawa bilangnya ugal-ugalan itu ya apa ya? Tak enaknya sendiri. Iya, durmo bagi beberapa kalangan diartikan sebagai munduring toto kromo. Mundurnya etika. Namun ada juga yang berpendapat berasal dari kata derma, yang berarti suka berbagi rezeki pada orang lain. Nah, kalau ini mempunyai nilai positif ya. Kalau yang terakhir, kalau durmo itu adalah derma, itu nilainya plus. Nilainya plus. Kalau tadi durmo itu adalah mundur, nilainya minus. Tapi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Kita itu memang kehidupan itu ada plus minusnya. Kadang-kadang itu jelek, kadang-kadang baik. Nah, ketika itu Moco Durmo ini bagus karena menggambarkan ke manusia. Manusia nyata, manusia sebenarnya itu mengalami masa-masa yang seperti ini. Ya Pak Warso ya. Kadang-kadang buruk. Kemudian kadang-kadang suka berderma lah, ini suka berderma inilah yang bagus juga, yang positif. Dan ini perlu ditiru. Jadi kalau kita punya apa-apa ya, kalau kebetulan kita sedang bepergian, nah kemudian kita lagi mengambil makanan ini. Nah, sebelah kita itu tidak ada yang dimakan atau enggak ada apa. Ya itu kan sebaiknya sebaiknya berbagi kan. Sebaik kita berbagi rezeki tadi. Jadi kalau kita membawa kalau kita dulu istilahnya apa? Tempe goreng itu apa, Pak? Waktu tempe goreng. Ya tempe goreng kan. Iya. Kadang-kadang tempe goreng, tahu goreng, keripik barang ya iso. Keripik. Nah, ya nggak apa-apa kita bagi untuk snack ya, kalau bangsa sekarang ini camilan. Camilan. Oke, kita lanjutkan yang nomor 9. Nomor 9. Ini mau copat pangkur. Pangkur yang juga berarti mungkur. Mungkur ini mundur, mengundurkan diri, memberi gambaran bahwa manusia mempunyai fase di mana ia akan mulai mundur dari kehidupan ragawi menuju kehidupan jiwa atau spiritual. Dalam baka. Ini dalam arti begini, ini apakah ini sudah meninggal atau gimana Pak Warso dalam mau cepat pangkur? Silakan berkomentar, Pak. Ini orang ini belum meninggal, tapi dia sudah mengurangi perbuatan yang tidak baik. Dia ingin menuju ke arah yang lebih baik. Jadi mengurangi kejahatan, mengurangi kemarahan, dengki serai itu dikurangi. Supaya nanti dia akan menuju ke surga, jalannya lancar gitulah. Ya ini jadi ini merasa bahwa hidup itu adalah berputar, dari lahir akhirnya akan meninggal ya. Jadi kalau tadi lahir itu kita dianugerahi bisa lahir di bumi, dan melalui dijanin tadi, kemudian lahir dari gua garbanya ibu, kemudian lahir bayi, kemudian dari bayi dilatih berjalan, ya kan? Jadi berlatih berjalan, jadi pemuda, dari pemuda tadi terus menjadi anak kasemaran, ya kan? Setelah kasemaran kemudian saling ketemu pria wanita, serujuk, sudah setuju. Setelah itu terus tadi terus dilanjutkan tadi karena ada suka dukanya kan tadi, ada suka dukanya. Nah sekarang ini mau copat pangkur ini sudah mulai mengurangi kegiatan atau sifat-sifat yang atau dikatakan ya tidak selalu kegiatan
raga itu jelek ya. Tidak semua kegiatan raga itu jelek. Misalnya saja ya, kita boleh walaupun sudah tua, tapi kita bisa kerja bakti. Ya, kerja bakti. Jadi manusia itu adalah jiwa dan raga. Kalau kita itu sudah pangkur sudah tidur melulu. Nah ini bahaya. Menurut kesehatan itu berbahaya. Jadi kalau kita pensiun, ya sudah pensiun, tidur saja, wiridan saja, membaca Quran saja. Jadi ketika kegiatan itu lebih banyak pasifnya, pasif fisik, Pak ya. Nah, kehidupan masa-masa tua ini menurut teori kesehatan ya, itu tetap saja bahwa fisik itu harus ada kegiatan. Kegiatannya yang positif. Ya kalau dikatakan senam itu kan perlu. Nah, supaya tidak senam apa? Ya nyangkul itu bagus. Walaupun sudah pensiun, nyangkul itu bagus karena itu raga. Isinya raga. Jadi kata mau cepat pangkur. Ini jangan diterjemahkan letterlek ini saja. Bahwa kehidupan jiwa saja, spiritual saja, enggak. Tapi kita masih bisa menggunakan raga kita. Karena apa? Kalau raga kita berhenti, berarti ini sudah dekat. Bahaya ini. Malah justru bahaya. Jadi umur kita tidak panjang. Umur bisa tidak panjang. Karena hakikat kehidupan itu adalah jiwa dan raga. Kita lanjutkan yang nomor 10. Ini kan kurang hampir habis ini. Hampir habis. Nah ini kan cuma 11 ini. Ya, saya kan cuma 11. Ya. Jadi ini yang nomor 10. 10 ini mau copat apa? Megatron. Megatron merupakan salah satu tembang mocopat yang menggambarkan tentang kondisi manusia di saat sakaratul maut. Mulai rapuh. Kata megatron sendiri dipercaya berasal dari kata megat. Pegat itu pisahnya jiwa dan ruh. Artinya berpisahnya antara jiwa dan raga. Jadi megatron itu lebih singkat adalah melukiskan atau tembang mocopat atau tembang ya, yang megatron itu berpisahnya antara jiwa dengan raga, yaitu kematian. Terus yang terakhir, nah 11 silakan di 11. Ini mocopat pucung. Nah, ini tadi kan sebetulnya dari 10 tadi sudah berpisah antara jiwa. Jadi roh kita itu sudah ya menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Ya, ketika sudah rohnya tidak ada. Kalau orang Jawa itu badannya, badan wadaknya. Yang telah ditinggalkan oleh rohnya itu biasanya akan dirawat, ya dimandikan, disucikan tadi. Setelah itu dibalut dengan kain putih, ya seperti pocong itu. Ya setelah itu ya dikembalikan dari asalnya, ya rahimnya apa? Rahim Ibu Pertiwi, maksudnya tanah. Kita lahir dari ibu, sekarang ini bukan ibu yang tetapi Ibu Pertiwi, artinya ke tanah. Jadi jasad yang akan dimandikan dan dibungkus dengan kain mori atau kain putih sebagai lambang kesucian. Gini. Jadi coba ini setelah mau cepat pancung, Pak Suarso memberikan komentar yang 10 dengan yang 11. Mulai tadi. Ini 10 tadi kan ya. 10 tadi itu adalah ini sudah meninggal kan? Megatron. Iya, Megatron angkat pucung gitu. Ya. Coba komentarnya Pak Suarso. Ya, Megatron ini orang sudah mulai sakit-sakitan gitulah. Oh, iya. Sehingga ya istilah Jawi wis lara tuwa. Oh, iya. Ya, jadi sudah tidak punya kegiatan yang aktif seperti biasanya. Jadi tinggal tiduran,
yang merawat anak cucu. Karena sudah tidak punya kekuatan lagi. Tinggal berdoa kepada Sang Yang Widi atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Allah itu saja. Semoga nanti arwahnya diterima oleh Tuhan. Akhirnya yang pocong itu dia sudah meninggal dunia. Iya, akhirnya dirawat oleh anak cucunya. Istilah Jawa itu dibalut, istilahnya dipocong, dibalut, supaya nanti jasadnya ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diterima di alam surga, mungkin dosanya dikurangi, maka nanti anak cucunya akan mendoakan itulah. Iya. Ini memang ya. Apa kita podcast seperti ini? Ini ke saya sendiri ini kan juga walaupun orang Jawa ya. Saya ini kurang terlalu dengan urutan begini. Ini kalau enggak saya ini mau podcast begini ya saya enggak belajar juga Pak Warso. Ini dengan adanya Pak Warso saya itu sering diingatkan. Ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, dimanapun ada berada. Ini kisah-kisah seperti ini kan sama dengan mengingatkan kita semua kan, bahwa kita ini hidup. Ini kan kita itu hidup, ini kan perputaran. Jadi kalau dulu kita ya kecil ya masih teringat kan kita masih kecil. Kalau dulu saya juga teringat masih kecil, masih setiap pagi minta gendong ibu saya. Gitu loh. Saya itu masih bisa membayangkan, Pak. Jadi saya itu masih bisa membayangkan ketika saya punya adik ya. Tapi saya itu dasar namanya anak masih nakal. Jadi saya itu punya adik, saya itu masih tetap saja setiap pagi minta gendong ibu saya. Saya nggak mau turun sampai ibu saya itu bisa memberikan saya yang namanya walang kadung. Roh walang kadung nggak Pak Warso? Walang kadung. Belalang yang itu belalang tidur itu Pak. Orang Surabaya bilangnya walang kadung. Nah, dulu ibu saya itu saya digendong juga ya karena sayang ya. Anak itu tiga kakak saya, terus saya, terus adik saya gitu loh. Jadi suasana begitu itu. Suwondo aran Patih Suwondo lelabuhan nipun kang kinelung triprakara Iya. Nah, bagus. Iya. Ya gini lah. Jadi ini apa? Tadi nomor 1 sampai 11 sudah. Mulai dari kandungan, iya kan? Mau coba tadi mulai dari kandungan. Memang kita tadi dalam dua-dua ini kita tidak bisa memberikan contoh semuanya ya. Tapi insya Allah ya Pak Warso ya. Ini kan kita itu tinggal mencari saja. Yang awal, awal nanti ada contoh mau cepatnya, ada video klipnya pendek-pendek.
Nanti yang tengah-tengah ada, terus yang akhir-akhir ada. Tapi insya Allah usulnya Pak Warso itu, misalnya saja Pak Suwarso di situ ada enggak tambahan-tambahan lain dari ini? Tambahan yang mana dimaksud? Ya Apa, mungkin mau nambahi apa istilah mocopat itu apa? Contoh tembang atau apa boleh membahas ini? Membahas saja. Yang membahas ini tuh ya, Iya. Yogyaniro itu ya. Iya. Jadi kan ini harus dibahas. Jadi kalau saya kan cuma membaca itu. Ya masyarakat ini kan bukan hanya ingin mendengarkan bacaan saya. Bacaan saya itu sebetulnya bisa juga dibaca di website yang lain ya. Tapi kalau Pak Suwarso ini pakarnya ya. Ini pakarnya asli Boyolali ya. Asli Boyolali. Kalau saya ini kan malah orang Jawa Timur. Memang lahir di Kertosono sih. Dari logat saya itu lebih dekat ke Jawa Tengah. Tapi bapak saya kan Surabaya, Gresik. Gitu loh. Setelah itu lama di Amerika gitu loh. Jadi lidah saya itu lebih ngaco-ngaco berat gitu, Pak. Saya berpengalaman. Iya. Bermacam-macam bahasa. Ini ibarat orang Amerika yang mau melestarikan budaya Jawa. Selain Jawa, saya juga melestarikan budaya Madura. Jadi saya lagi mencari teman ini. Siapa dari saudara-saudara ini yang mau bersedia untuk bahasa Sunda. Ini sambil ngomong begini kan tapi ya ini terus terang ya kita ini kan istilahnya perjuang gratisan. Jadi mohon maaf betul ini. Silakan Pak Warso, silakan kalau memberikan komentar lagi tadi. Ya ini saya contoh tadi Dandang Gulo Tripomo ini karangannya Mangkunegara 4 Mangkunegara 1 ini. Iya. Ini Tripomo ini 3 contoh perbuatan yang bagus, bebuden luhur. Tri itu kan 3. Tri itu 3. Pomo ini adalah perbuatan yang bagus. Utama. Ya. Utama. Jadi contoh pertama itu tadi Patiswondo ini orang yang patuh kepada pimpinannya, patuh kepada Sri Harjuno Sosrobau yang Mas Pati itu. Jadi dia mati-matian membela itulah. Nanti matinya perang dengan Dosumuko nanti. Gitu. Ya. Iya. Ini malah yang saya bingung. Bingungnya ini kalau kita kemarin baru bicara masalah Pendawa dan Kurawa ya. Iya. Nah, ini kalau ini kan ada Sudah luar sekat. lain lagi. Karena ini Dosumuko. Ramayana kalau ini. Ramayana, iya. Yang contohnya kedua nanti adalah Kumbakarna. Ini adalah seorang raksasa, adiknya di Dosumuko, tapi mempunyai bebuden yang baik. Iya. Itu yang saya dulu tidak mengikuti jejak kakaknya. Kakaknya serakah, murka. Tapi dia tidak menyerahkan. Kombakarna. Nanti ada tembangnya nih. Kumbakarna kinan mangsa jurit. Nanti begitulah ada nanti itu. Iya. Akhirnya paling membutuhkan. Iya. Ya nanti kali ini Pak ya, Pak Warso, nanti akan saya cari kalau tadi kan Suwondo ya. Iya, Patiswondo. Nanti akan saya cari yang Kumbakarna, kemudian yang satunya Kumbakarna ini adalah berjuang mati-matian untuk membela negara. Jadi dia berjuang bukan untuk membela kakaknya, tapi membela tanah airnya. Nah, ini patriotik gitu. Jadi patriotik. Kumbakarna ini termasuk contoh patriotik. Ya. Jadi kalau kemarin kita Bima Werkudara itu adalah contoh patriotik dari Amarta ya. Amarto ya. Sebenarnya ketiga-tiganya juga patriot semua ini. Iya. Ya. Yang ketiga. Narpati Basukarno.
Nah, Kartikesono kan anaknya Dewi Kunti, anak pertama. Hasil Iya, iya. pengendaman dengan Dewa Surya, Bathara Iya. Surya. Iya. Nah, tapi karena sejak kecil tidak diasuh oleh ibunya, akhirnya dia diasuh oleh kusir Andirata dari Ngastina. Iya, 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 iya. Akhirnya dia tidak mau mengumpul beberapa Pandawa karena diangkat sebagai senopati oleh Duryudono, Raja Oh, Astina. jadi Itulah cikal bakalnya si siapa tadi? Siapa tadi? Arpadwa Soekarno. Pak Soekarno ya? Ya, Iya, Arpadwa Soekarno. iya, iya. Yang nanti diberi Itu tanah karena Nawonggo. tidak diasuh ibunya ya? Tidak diasuh ibu. Tapi dititipkan gitu ya Pak? Dititipkan. Ya, dulu setelah dilahirkan dibuang lewat Kali Gangga, ditaruh dalam Gendogo. Nah, Iya, akhirnya iya. ditemu oleh kusir Andirata tadi. Oh, jadi kan sebetulnya ini kalau mau kita lihat kayaknya ada apa kira-kira Dewi Kunti itu kok membuang anaknya? Kira-kira gitu filosofinya gitu. Ini kan saya sendiri walaupun penggemar wayang, saya ini penggemar wayang. Kalau waktu kecil saya itu kan cita-cita saya malah ingin jadi dalang, gitu. Nggak ingin jadi profesor, nggak mau ke luar negeri, boro-boro mikirin ya boro-boro mau podcast wayang begini, podcast Jawa. Ya terus gimana tadi? Nah, pada waktu itu kan Dewi Kunti akan diperistri oleh Pandu, kan malu tanya punya anak. Oh, iya. Nah, akhirnya anaknya dibuang lewat Kali Gangga, katanya begitulah dalam cerita begitu. Akhirnya ketemu kusir itu tadi Astina tadi lah. Nah, supaya nanti untuk menutupi kemaluannya, akhirnya dia tidak punya anak, istilahnya masih perawan begitulah dengan Pandu lah begitu. Oh, jadi akhirnya walaupun di dalam cerita lain lagi Pandu itu hanya bayangan saja, sebetulnya Puntadewa itu adalah hasil hubungannya dengan Bathara Darma. Ya, terus itu yang Bima itu atau Werkudara itu dengan Bathara Bayu ya angin ya. Terus yang ketiga itu Arjuna itu dengan Bathara Suparto. Jadi kalau ada nama-nama Suparto itu mirip-mirip Janoko, Arjuna, ganteng, si ganteng. Ya, jadi ini sebetulnya kisah wayang ini kadang-kadang itu juga kalau kita kegiatan kalau kita lihat itu ini Kunti itu ya. Ini kan seringkali di dalam kisah wayang yang kemarin itu ya, gugurnya Duryudono. Duryudono itu kan mengungkap-ungkap, kamu ini, pokoknya jelek-jelekan Werkudara. Kamu itu anaknya Kunti itu, diceritakan tadi itu. Diceritakan mulai berhubungan dengan ini, sehingga Bathara Surya, Bathara Bayu, Bathara Darma, Bathara Suparto. Terus ya itu ya tiga itu hakikatnya temuan secara fisik dengan apa tadi Pandu. Tapi secara batinnya bukan gitu lah, dengan dewa-dewa tadi. Iya. Ini sebetulnya yang kisah-kisah seperti ini kan banyak tidak diketahui oleh masyarakat ya. Termasuk saya ini kan akhirnya jadi lebih tahu. Tapi nggak apa-apa, ini namanya ya cerita. Ini adalah buat. Ya itu menyampaikan kehidupan di dunia itu ada hal seperti itu. Iya, jadi itu orang yang setting gitulah. Iya. Sudah setting, selingkuh. Iya, jadi ternyata kalau kita lihat ya di penglihatan umum kelihatannya baik-baik, di balik layar ternyata itu hasil perselingkuhan juga. Kalau terjemahannya kan begitu. Kemudian yang Kulasadewa itu kan ada antara. Nah, kalau itu yang anaknya Pandu Sejati,
dengan Dewi Oh, Madrim. Ya. dengan bukan kundi ya, bukan kundi ya. Nah, dengan Dewi Madrim. Itu Iya. Dewi Madrim itu melahirkan akhirnya istilahnya pewayangan ini akhirnya ini di sendal mayang oleh Dewa. Karena Oh. dia istilah Jawa itu kualat. Karena Loh. ketika dia tuh hamil Iya, itu ngidam untuk naik Lembu Andini. Nah, Lembu Andini itu kan titian daripada Bathara Guru. Nah, iya. itu berarti ini melanggar tata tertib Oh. gitulah. Nah, setelah melahirkan akhirnya itu dibanjut istilahnya oleh Dewa gitu, di sendal mayang gitulah. Iya. Akhirnya Pandu dengan Dewi Madrim di sendal mayang oleh Dewa, akhirnya kembar itu diasuh oleh Dewi Kunti. Maka dikatakan Pandu itu anaknya 2 orang perempuan dan 1 lelakinya begitu. Itu Pandhawa. Iya. Nah, Ya ini kan bagus sekali, ini banyak yang mendengarkan. Jadi podcast kita ini memang judulnya tadi memang Mocopat itu di dalam sastra Jawa itu ada sampai 11. Yang mulai nomor 1 itu adalah tadi dalam kandungan, ya kan? Nomor 2 itu tadi lahir, setelah itu masa kecil yang masih dituntut diajak oleh ibunya atau bapaknya diajari jalan. Setelah itu masa pemuda, ya kan? Masa muda, sinom tadi. Setelah itu masa jatuh cinta, asmara. Setelah itu pertemulah pria dan wanita serujuk, ya kan? Serujuk tadi apa tadi? Tabu. Iya. Setelah serujuk ya nanti ke dalam kehidupan itu ada suka duka, ada suka dukanya kan. Setelah itu kan terus melanjutkan bahwa suatu pihak sudah pungkur, mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri terus akhirnya juga meninggal. Ya, setelah meninggal dikuburkan. Jadi ini bagus sekali ya. Nah, filosofi Jawa. Iya, filosofi orang Jawa seperti itu. Filosofi Jawa. Nah, kita kan sebetulnya kita itu harus terbuka, Pak Suwarso ya. Saya sendiri belum googling, belum melihat yang sebenarnya. Ini termasuk wayang. Jadi budaya Jawa itu kalau kata asli sebetulnya itu sulit, karena sebetulnya asal manusia itu kan cuma 2, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ada dari lahirnya dekat timur tengah sana. Iya. Itu ada di timur tengah sana. Ya sudah prosesnya dan seterusnya lah. Akhirnya berkembang, menyebar ya kan, nyebar, yang nyebarnya ke daerah agak barat sana. Itu kulitnya kan putih. Sampai ke Rusia itu kan putih gitu. Ya, yang kita ini, nah terus ada di tengah-tengah, yang tengah-tengah itu kan ada benua Afrika juga. Itu panas sekali. Panas sekali. Jadi yang tinggal di Afrika itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Kemudian yang tinggal di Asia termasuk kita ini kayaknya tengah-tengah ini. Jadi kita ini lebih dekat Asia. Tidak terlalu panas, ya tidak terlalu dingin. Jadi terus matanya agak sipit-sipit gini. Ya terus kita itu ada yang Pak, hitam juga. Hitam juga itu ternyata ada di aborigin juga. Aborigin. Jadi Australia itu Pak. Jadi yang tinggal di Australia itu juga benua. Itu juga ada panasnya, ada gurun pasir. Karena itu ada kelompok yang namanya aborigin. Aborigin itu mirip dengan saudara kita yang ada di Papua. Sebenarnya ini dulu gandeng. Kalau tidak gandeng ya, itu orang dari Papua Barat, Papua Nugini. Papua Barat itu milik Indonesia, Papua Nugini negara lain. Terus itu dengan Australia itu tinggal nyambungnya saja. Dikit.
Karena itu sebetulnya orang Indonesia itu kalau mau belajar, mau nggak apa-apa, pergi ke Australia. Itu adalah luar negeri yang terdekat. Luar negeri yang terdekat. Itu betul-betul luar negeri maju, luar negeri maju terdekat. Kemudian selain Australia itu ada New Zealand. Ada New Zealand. Ya. Nah, podcast semacam ini ya, termasuk saudara saya itu ada juga yang saudara saya yang dari Madura, Pak. Dari keturunan Madura, dari istri saya. Itu ada yang di Melbourne, Australia. Nah, oh ya. Iya, ya, nanti kalau ya beliau itu lebih senior dari saya, lebih senior karena kakak. Nah ya. Kakak itu bisa selisih berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Selisih ke atasnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu lah. Ya nggak apa-apa, saya sendiri juga saya juga ngajak-ngajak kalau sekiranya ada longgar, saya ajak podcast juga. kalau beliau sekarang ini lagi musim panas, Pak. Kalau kita ingin mendekati musim dingin di sana ya namanya kita itu orang hidup itu perlu biaya selain pensiun ya. Jadi kita ini sama. Saudara saya yang di Melbourne itu juga pensiun, saya ini juga pensiun. Pensiunannya oleh loro, Pak. Pensiun Indonesia kalau pensiun Amerika. Tapi ya saya nyambi. Di sini itu mudah sekali istilahnya nyambinya itu ya masih lumayan lah. Kalau nyambi itu bisa 1 minggu kena gitu tiket mulai nang Indonesia, Pak. Kerja di sana dolar kan dirupiahkan lebih besar. Iya. Kalau toh ada kelebihan ya insya Allah kita bagi-bagi biasanya kan. Nah, ya. $1 15.000 paling tidak. Iya. Jadi ini teman bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun saya ini ada di Amerika, tapi ya hati saya ini ya tetap di Indonesia juga. Karena saya bisa di Amerika ini, jasanya ini merah putih ini. Jadi saya bisa sekolah ke Amerika itu jasanya merah putih. Merah putih itu memberikan beasiswa kan gitu. Memberikan beasiswa dulu dengan saudara saya itu yang di depan saya itu Pak Suwarso itu kita dulu sama-sama dapat beasiswa di Houston, Texas. Iya. Terus saya dapat beasiswa lagi ke Iowa. Di Iowa, University of Iowa. Nah, selain itu saya juga sering dapat bukan beasiswa namanya, karena sudah jadi profesor, sudah jadi dosen, itu dapat yang namanya paling nggak saya itu 3 kali itu ya dibiayai Amerika. Dibiayai Amerika. Indonesia itu membiayai saya 4 kali. Jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak uangnya Indonesia daripada uangnya ya waktu itu. Tapi sekarang ini uangnya Amerika yang saya pakai terus. Sekarang yang kita pakai begini ini uang Amerika untuk termasuk yang biaya yang ada. Wah, Indonesia sekarang baru minus. Iya, ya nggak apa-apa. Kita ini. Nah, saya ini saja dikoleksi oleh pejabat terus ini. Iya. Tapi ya ginilah Pak Warso, kita ini harus menghargai bapak-bapak yang sekarang lagi mengelola republik ini. Kadang-kadang pusing juga gitu ya. Ya pusing. Karena yang banyak tidak beres itu. Ya ini sambil podcast ini kan gini ini ya. Saya di podcast yang lain juga sudah mengingatkan juga kepada bapak-bapak yang lagi atur negara ini, mohon mengingat rakyatnya ini. Rakyat ini lagi kena corona ini, rezeki sudah turun terus, cari pekerjaan juga makin sulit ya. Cari pekerjaan makin sulit. Makanya di dalam podcast yang lain, saya ini mengajarkan bagaimana cari pekerjaan ke luar negeri. Gitu loh. Bagaimana mencari beasiswa ke luar negeri. Jadi gimana nanti ya sudah sekarang ini paling nggak klik saja sdmyati.com, di situ itu sudah lengkap. Jadi kalau melalui Sport TV, jadi yang audio saja itu bisa juga didengarkan.
Bagaimana sih mencari beasiswa? Bagaimana sih mau kerjasama? Jadi kerjasama itu bukan hanya akademik, bukan, bisa kerjasama budaya, Pak Suarso. Jadi nanti kalau Pak Suarso masih sugeng dan badannya kuat, siapa tahu nanti saya dapat sponsor mengundang Pak Warso untuk menjelaskan masalah apa ini, mojopat. Mojopat itu. Pak Rahmat sudah bagus, sudah ada tanda tanya, tinggal menyampaikan. Iya. Ibu-ibu, Pak Warso ada pesan-pesan lain yang harus disampaikan saat ini? Ya, pesan saya supaya budaya Jawa dapat dikenal oleh bangsa Amerika khususnya dan dunia pada umumnya. Ya lewat pembicaraan seperti inilah istilahnya. Di sini adalah kita sami wawan rembak. Istilah Jawa wawan rembak. Jadi saling mengisi antara kita dengan bangsa lain atau dengan Pak Rahman, sehingga pengetahuan dari Jawa ini dapat dikembangkan di Amerika, begitulah. Iya, terima kasih Pak Warso. Ya ini kan nanti sudah setelah ini Pak Warso juga melanjutkan lagi kira-kira podcast apa berikutnya ini. Jawa ini setelah mau copat kemudian, tapi tidak perlu sekarang. Kita nanti kontak-kontakan setelah Pak Warso kira-kira mungkin ini mungkin itu gitu loh ya. Tapi nggak apa, biar ada variasi ya, biar ada. Kalau yang pertama kita itu kalau budaya Jawa itu kan harus tahu ini perangannya basa Jawa. Budaya itu harus tahu Paromo Sastro, dalam bahasa Indonesia itu tata bahasanya itu bagaimana, sehingga nanti orang bicara bahasa Jawa itu betul. Tapi kalau tidak tahu Paromo Sastro, sambil jalan nanti itu mulai dari yang pertama, kedua, ketiga mulai bagaimana Paromo Sastronya itu nanti kan harus apa, Pak Suarso misalnya mengetik poin-poinnya saja, nanti saya secara detail akan mencarikan. Dari itu nanti kita upload sambil nanti dulu Bapak saya kirimi buku saya itu. Saya dulu lah menulis bahasa Jawa tuntunan nyinau basa Jawi ing pawiyetan luhur. Dulu sudah saya kirim kepada Pak Rahmat. Iya, nanti akan saya cari lagi Pak Suarso. Akan saya cari lagi nanti supaya diupload di sdmyaki.com. Jadi semuanya bisa baca. Semuanya itu bisa sudah saya huruf Jawa sudah ada. Toto-toro kayak tembang, kancar kayak tembang, tembang sudah ada semua. Saya tinggal mencari di file komputer saya. Ya, silakan. Di tempat saya masih ada. Iya, Pak Suarso, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua dimanapun berada ya. Ini podcast kita ini ya untuk malam hari ini, untuk malam hari akan kita sudahi. Sekian saja. Ada kekurangan itu memang ya kelemahan kita. Ya kita itu manusia yang sudah ya ini banyak kekurangannya. Wajar lah. Banyak kekurangannya. Jadi Pak Suarso itu lebih sepuh sedikit dari saya ya. Saya sendiri ya sudah 70-an, Pak Suarso itu mungkin 73 kan gitu ya. 73. Saya di Amerika ini. Tapi saya waktu itu kan masih ngontang-anting kayak pacul. Ya itu yang membuat kita sehat Pak Suarso. Saya ini tidak mau pensiun langsung hanya nonton TV saja enggak. Saya juga melakukan kerja. Saya melakukan kerja fisik juga, tapi bukan saya dengan bekerja itu badan saya bergerak, bisa bergerak ini. Ya. Dulu ada bahasa mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terjabat jiwa yang sehat pula. Jadi kita ini nggak bisa pensiun langsung tiduran saja, nggak boleh. Pensiun langsung wiridan saja. Nanti lumpuh badannya. Nah itu sambil bekerja kita wiridan itu bisa. Sambil bekerja kita itu kalau bahasa Islamnya wiridan itu zikir itu mengingat Tuhan ya.
Kadang di bahasa Buddha kan juga ada, bahasa Hindu juga ada yang mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Jadi mengingat Tuhan itu boleh. Mengingat Tuhan itu tidak harus tidur. Mengingat Tuhan itu tidak harus duduk. Mengingat Tuhan itu bisa sambil lari, sambil sepedahan, sambil nyangkul, boleh. Sambil bekerja, sambil nyupir itu boleh. Karena itu sebetulnya kenapa podcast begini tadi kita berbicara masalah Pocopat. Itu kan melukiskan kehidupan mulai di dalam kandungan sampai menjadi pocong, sampai sudah dimakamkan. Jadi kita akan nanti masuk ke sana. Ya, Pak Suharso dan saya ini sudah berada di ujung-ujung gitu, di ujung-ujung. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini adalah diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai amal kita. Ini adalah hanya kecil saja yang bisa kita sampaikan kepada dunia ini, kepada anak cucu, kepada saudara-saudara semua. Inilah adalah sebagian daripada budaya Jawa. Sebagian kecil. Nah, yang lain-lainnya silakan cari tambahan sendiri. Karena ini hanya mengingatkan saja. Karena apa? Tidak ada gading yang tak retak. Jadi apa yang disampaikan tentu ada kekurangan. Saya kira begitu saja, Pak Suharso, saudara-saudara semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nggih, wilujengin Wilujeng Makarya mugi Gusti Allah paring kanugrahan, paring karahayon dumateng Pak Rahman sak brayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun.